Nah, tentu PDIP dalam hal ini juga melihat bagaimana probability ketika mengusung kader. Karena tentu juga tidak ingin kalah. Karena yang dihadapi bukan kekuatan kecil, tetapi juga adalah kekuatan yang besar, 12 partai politik, Kim dan Kim Plus. Oleh karena itu mungkin dalam situasi tertentu kayak seperti Jakarta ini memang sifatnya kasuistik. Mungkin memang dibutuhkan kearifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Ilo di channel Obi Production. Nah teman-teman, sepertinya di video kali ini menarik kembali atau kita kembali bersemangat untuk mengikuti bagaimana dinamika pilgub yang ada di daerah Jakarta. Terutama tentu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk merubah syarat ambang batas bagi calon kepala daerah. Meskipun teman-teman sekalian, keputusan ini direspon begitu cepat oleh DPR yang mencoba untuk bagaimana supaya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini tidak dijalankan oleh KPU, namun semua kita sudah bisa menyaksikan bahwa gerakan civil society mulai dari mahasiswa, warga Jakarta, dan bahkan warga di seluruh kota-kota besar di Indonesia, kemudian akademisi, LSM, bahkan ada anak sekolah yang turun ke lapangan, turun melakukan demonstrasi agar keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini tetap diberlakukan karena dianggap memberikan kebaikan bukan hanya kepada partai politik, terutama yang non-parlemen atau yang tidak mendapatkan kursi, tetapi warga Indonesia, anak bangsa ini juga mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pemimpin daerah karena syarat parliamentary threshold 20% berubah. Oke teman-teman. Nah, dengan batalnya disahkan undang-undang pilkada yang dilaksanakan oleh DPR karena terjadi gejolak atau terjadi resistensi yang besar dari civil society. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan penundaan paripurna untuk mendapatkan peserta rapat paripurna yang quorum tidak berhasil, maka kita sudah mendengarkan kemarin pernyataan sikap bahwa dari anggota DPR bahwa pengesahan undang-undang pilkada yang baru itu tidak dilanjutkan lagi. Dengan demikian, KPU akan mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Dengan demikian teman-teman sekalian, demokrasi kembali bergairah. Bukan hanya di Jakarta, tetapi di daerah kembali bergairah karena tadinya ada beberapa calon-calon potensial yang sulit untuk maju karena tidak ada kendaraan, akhirnya berpeluang kembali. Oleh karena itu menarik, hari ini kami lansir berita yang dibuat oleh CNN Indonesia dengan judul Anies masuk radar Megawati di Pilgub Jakarta. Nah teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa Anies sebenarnya ini sudah pupus harapannya kemarin karena ditinggalkan oleh partai-partai yang mengusungnya, karena ada 12 partai yang sudah menyatakan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju dan Kim Plus. Hanya menyisahkan PDIP dan PDIP tidak bisa mengusung calon dengan sendiri. Tapi dengan keluarnya keputusan MK nomor 60 ini, PDIP akhirnya bisa mengusung sendiri. Bagaimana nasib Anies? Apakah ada jalan untuk membangun sinergi dengan PDIP? Menarik untuk kita ikuti berita ini, teman-teman sekalian. Oke, kita mulai. Jakarta, CNN Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
masuk radar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Pilgub DKJ Jakarta 2024. Nah, ini menarik ini teman-teman ya. Artinya nyawa Anies ini hidup lagi kembali. Tapi kita belum tahu seperti apa ke depan teman-teman ya. Mega melihat ada orang-orang yang berunjuk rasa di depan kantor PDIP agar Mega mendukung Anies. Namun Mega belum menentukan pilihan. Terus kan tadi di depan itu aku kaget. Oh ya, ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya. Itu kan suruh gotong Pak Anies ya, kata Megawati di kantor DPP PDIP Jakarta Kamis 22 bulan 8 2024 tentunya. Megawati menegaskan tak serta-merta mendukung Anies meskipun banyak dorongan. Dia bertanya-tanya apakah Anies akan menjadi PDIP bila diberikan tiket pencalonan. Nah, memang sebenarnya teman-teman harus diakui bahwa di sini memang sedikit ada problem. Pertama, tentu juga PDIP dalam hal ini Megawati tentu juga belajar dari pengalaman kemarin. Bagaimana PDIP mulai dari awal berkomitmen mendukung Pak Jokowi, namun di 5 tahun terakhir ini PDIP akhirnya berseberangan juga dengan Pak Jokowi. Padahal ya tentu tidak mesti itu harus terjadi teman-teman sekalian. Oleh karena itu mungkin dia sangat hati-hati di sini. Selain itu tentu juga ada perbedaan pandangan-pandangan politik. Bagaimanapun juga PDIP ini punya platform, punya ideologi. Nah, selalu di-framing selama ini bahwa Anies ini tidak cocok dengan PDIP. Tapi sebenarnya teman-teman, terkadang demokrasi itu mencari titik temunya. Ya, bisa jadi dikesampingkan dulu itu untuk tujuan yang lebih besar. Tujuannya adalah bagaimana Jakarta kembali bisa menjadi jauh lebih baik dan demokrasi yang ada di Jakarta ini mendapatkan rivalitas yang setara gitu teman-teman ya. Dia berkata saat ini PDIP punya tiket untuk langsung mencalonkan gubernur dan wakil gubernur. Dukungan PDIP kata Mega justru sedang dicari-cari. Saya itu suka jadi garuk-garuk kepala. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya. Bingung saya loh. Lalu kamu kemana kemarin sore? Yalah, ayo mbok. Jangan gitu dong, ucap Mega. Nah, Mega ini memang kan suka kalau lagi ada acara-acara resmi, di luar pidato-pidato resmi, terkadang juga beliau masih melaksanakan guyon-guyon begitu ya. Tapi bukan berarti sudah 100% Mega menolak Anies tentunya, masih dinamis ke depan. Terpisah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan Anies memang sudah masuk daftar bakal calon gubernur yang akan diusung oleh PDIP. Menurut Hasto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah alias Baskara sudah menemui Anies. Namun, memang belum ada keputusan akhir. Ada komunikasi, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan, ucap Hasto di kantor PDIP Jakarta Kamis 22 bulan 8. Jadi sebenarnya ini pasca kemarin 12 partai bergabung di KIM dan hanya meninggalkan PDIP sendiri, sebenarnya PDIP pun juga sudah membangun komunikasi dengan partai-partai yang ada. Bagaimana supaya tetap bisa mengusung calon di kontestasi Pilgub Jakarta ini. Dan dalam komunikasi politik tersebut ya tentu juga Anies sudah masuk pembicaraan akan kemungkinan diusung oleh PDIP. Nah, tentu juga ini hal menarik teman-teman sekalian karena bukan juga berarti PDIP tidak memiliki kader. Nah, meskipun harus diakui secara realistis bahwa memang kalau kita lihat dari survei-survei yang ada dari lembaga apapun, memang Anies Baswedan ini masih berada di dalam survei yang teratas. Kedua adalah Ahok, kemudian yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Jadi memang
posisi Ridwan Kamil ini, posisi daripada Anies Baswedan ini di Pilgub Jakarta ini memang masih diinginkan oleh masyarakat atau warga Jakarta, teman-teman sekalian. Hasto tak menjawab tegas apakah Anies wajib menjadi kader PDIP untuk dapat dukungan. Dia mengatakan komitmen terhadap bangsa lebih penting daripada sekedar kartu tanda anggota atau KTA partai. Nah, apa yang dikatakan oleh Hasto ini memang benar ini, teman-teman. Konsensus dalam bentuk tertulis itu tidak ada artinya atau kecil artinya. Yang paling besar itu adalah komitmen di dalam hati ini untuk melihat bangsa ini menjadi jauh lebih maju, menjadi jauh lebih baik. Apakah itu dari sisi demokrasi ataukah dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, ini yang disampaikan oleh Hasto. Kalau kita lihat dari statementnya dia, memang ada kemungkinan partai ini bisa mengusung daripada Anies Baswedan. PDIP saat ini bisa mencalonkan kepala daerah di Pilkada serentak 2024, terutama untuk melawan dominasi Kim Plus yang sudah menyatukan kekuatan di Pilkada Jakarta. Hal itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi MK mengubah syarat ambang batas pencalonan lewat putusan nomor 60 garis miring PUU garis mendatar angka Romawi 12 2024. Putusan itu menghapus aturan partai politik atau gabungan partai politik harus mengumpulkan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu sebelumnya. Saat ini, ambang batas berada di rentang 6,5% hingga 10%. Nah, kalau kita sudah dengar kemarin, justru DKI ini hanya 7,5%, teman-teman sekalian. Untuk Pilgub DKI Jakarta, ambang batas 7,5%. Total suara pemilihan DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2024, 6.057.241 suara. Dengan begitu, partai butuh 455,44 suara untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, PDIP punya suara 850.174.000 suara di pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta pada pemilu serentak 2014. Dengan demikian, berdasarkan teman-teman sekalian, putusan MK 60 ini PDIP bisa mengusung sendiri. Nah, ini tentu menarik untuk kita lihat ke depan. Apakah dengan keputusan MK 60 ini Anies Baswedan masih bisa melaju menjadi calon gubernur di Jakarta, ataukah tetap tidak bisa melaju karena PDIP bisa saja mengusung kadernya sendiri. Nah, tentu PDIP dalam hal ini juga melihat bagaimana probability ketika mengusung kader, karena tentu juga tidak ingin kalah, karena yang dihadapi bukan kekuatan kecil, tetapi juga adalah kekuatan yang besar, 12 partai politik, Kim dan Kim Plus. Oleh karena itu mungkin dalam situasi tertentu kayak seperti Jakarta ini, memang sifatnya kasuistik. Mungkin memang dibutuhkan kearifan untuk menghadapi Pilgub Jakarta, dalam artian bahwa mungkin ada keleluasaan memang untuk membangun sinergitas antara PDIP dengan Anies Rashid Baswedan agar Pilgub Jakarta ini tidak terkesan hanya melawan kota kosong atau melawan calon independen yang hampir sudah dipastikan bahwa RK dan Suswono yang akan menang ketika terjadi. Tetapi dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini, maka Ridwan Kamil akan mendapatkan rivalitas yang sepadam atau yang setara, bahkan bisa jadi di atasnya, manakala di sini PDIP bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan sekali lagi, jika PDIP mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan lebih banyak, terutama di Jakarta, bisa jadi, meskipun PDIP ditinggalkan saat ini, tapi PDIP bisa menjadi lebih besar ke depan. Kita bisa lihat bagaimana
Statement-statement yang ada dan hashtag yang ada di media sosial saat ini akan mencoba untuk meninggalkan partai-partai politik yang meninggalkan Anies Baswedan. Kita lihat saja bagaimana dinamika Pilgub Jakarta ini, karena yang pasti sangat dinamis seperti dinamisnya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan MK 60 di tengah skeptis atau pesimis terkait dengan demokrasi di tanah air ini. Saya Bang Ilo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam demokrasi.